Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cory dari channel Republik Investor. Semoga teman-teman semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan keuntungan dalam bertransaksi saham. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing beberapa hal yang cukup menarik dan paling banyak dan paling sering ditanyakan oleh para investor. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pada kesempatan kali ini ya. Nah, pembahasan yang akan saya coba sharing buat ke teman-teman semua adalah apakah saham yang sudah naik masih boleh buy? Nah, ini pertanyaan yang sangat klasik dan sering ditanyakan oleh investor ketika melihat ada saham yang sudah naik, apakah masih boleh buy atau tidak? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di video kali ini, jangan lupa nanti tonton sampai akhir. Dan ada dua jawabannya. Boleh jika kenaikannya baru 1 hari atau awal dari reversal. Contohnya seperti di gambar kali ini. Jadi pergerakan harga saham baru pertama kali naik. Nah, itu masih kita boleh untuk melakukan pembelian dengan harapan melanjutkan kenaikannya sampai ke level resisten terdekat. Kemudian boleh jika mantul level support. Nah, ini contoh gambarnya bahwa ketika ada satu pergerakan harga saham yang mantul dari level supportnya, nah itu teman-teman boleh untuk melakukan pembelian meskipun sudah naik pada hari itu. Berikutnya adalah boleh jika harga breakout atau menembus level resisten. Ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi ketika ada satu saham yang breakout resisten terdekatnya pada hari itu, nah ini masih bisa dilakukan pembelian dengan harapan akan melanjutkan kenaikannya dan kategorinya buy on breakout. Nah, kemudian boleh jika volume naik signifikan atau naik minimal 2 kali dari hari sebelumnya. Nah, ini bisa kita lihat contoh gambar di sini ketika volume naik 2 kali lipat ya, minimal 2 kali lipat dari hari sebelumnya, dan ketika sahamnya sudah naik itu masih boleh dilakukan pembelian dengan catatan volumenya naik signifikan atau naik minimal 2 kali dari hari sebelumnya. Kemudian tidak boleh atau wait and see dulu jika kenaikan sudah lebih dari 3 hari. Contoh seperti ini. Jadi udah kenaikan selama 4 hari, ini harus hati-hati dan harus wait and see karena kemungkinan turunnya ini juga cukup besar ya dibanding dengan kenaikannya karena sudah 4 hari berturut-turut atau lebih dari 3 hari mengalami kenaikan. Jadi biasanya ada jenuh naik ya, jenuh pembelian, dan itu akan mengindikasikan penurunan setelah adanya beberapa hari kenaikan. Kemudian tidak boleh atau wait and see jika volumenya kecil. Seperti di gambar sini, kita lihat bahwa volumenya cukup kecil ya dibanding dengan hari sebelumnya. Meskipun ada kenaikan pada hari itu, ini kita harus hati-hati dan harus dilihat lagi konfirmasi untuk besok harinya. Jadi kalau misalkan ada kondisi seperti ini dengan volume yang kecil meskipun sudah naik pada hari itu, kita harus hati-hati atau wait and see. Kemudian tidak boleh atau wait and see jika harga tepat berada di resistennya. Seperti gambar di contoh ini, kita lihat bahwa pergerakan harga saham sudah mencapai level resisten terdekatnya. Nah, untuk posisi seperti ini, kita harus wait and see atau tidak boleh melakukan pembelian karena tendensi turunnya cukup besar dibanding adanya kenaikan. Meskipun memang ada peluang untuk breakout, tetapi tetap harus kita pantau lagi dan harus hati-hati ketika ada harga saham mencapai titik resistennya. Jadi peluangnya ada 50-50 antara breakout ataupun tidak kuat naik lagi kemudian balik arah ke area supportnya. Kemudian berikutnya tidak boleh atau wait and see jika indikator RSI sudah jenuh atau masuk area 80%. Kita lihat di sini menggunakan indikator RSI bahwa pergerakan harga saham meskipun ada kenaikan, kita tidak boleh melakukan pembelian atau harus wait and see ketika indikator RSI-nya sudah memasuki area 80%. Nah, itu mengindikasikan bahwa adanya jenuh pembelian dan tendensinya atau peluang turunnya jauh lebih besar dibanding dengan kenaikannya. Oke, itu tips buat teman-teman semua agar selalu memahami dan bisa menjawab pertanyaan apakah boleh membeli saham ketika kondisi saham tersebut sudah naik. Jadi, meskipun sahamnya sudah naik, tetapi kita masih bisa melakukan pembelian dan menjual di harga yang lebih naik lagi, atau kita bisa melihat lagi atau wait and see ketika harga saham sudah naik. Nah, ada dua kondisi di mana kita harus cermati pergerakan harga saham agar kita selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel Republik Investor. Dan jika bermanfaat, silakan share sebanyak mungkin ke teman-teman investor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.